Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Di Pasaman, Sumatera Barat, akibat jembatan putus, seorang bidan nekat berenang menyusuri sungai yang deras dan menempuh medan terjal demi mengunjungi pasien. Viral di media sosial video amatir yang merekam aksi seorang bidan melompat dari tebing curam kemudian berenang menyusuri sungai di Nagari Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ya, perjuangan bidan desa ke kampung halaman. Bidan Dona dari Puskesmas Simpang Tonang ini rela bertaruh nyawa mengarungi aliran sungai yang cukup deras demi menyelamatkan pasien. Dengan membawa tas berisi peralatan medis di punggung, Bidan Dona berenang hingga ke tepi sungai. Hal ini terpaksa ia lakukan lantaran jembatan di desanya putus. Awak kelak berterumpah ibu. Berterumpah. Setibanya di tepi sungai, perjuangan Bidan Dona belum berakhir. Ia harus melintasi jalan sempit nan terjal sejauh 27 km dengan menaiki ojek. Sampai di jembatan Batang Pasaman itu rupanya jalannya udah putus, jembatannya putus. Terus saya turun dari Napal menuju sungai dan menyeberang itu kira-kira 18 meter. Ya kan sebenarnya pasien ini pasien TB, Pak. Dia udah makan obat udah 10 hari, dia udah dikunjungi bidan desa, udah dikontrol sama bidan desa. Tapi entah kemana dia mau saya lihat gitu, Pak. Berarti untuk akses jalan sampai ke tempat pasien hanya satu itu, atau ada akses jalan lain, Ibu? Enggak ada, Pak, cuma jembatan itu aja, Pak. Warga setempat berharap pemerintah daerah segera membangun jembatan yang rusak sehingga aktivitas warga tidak lagi terhambat. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan dimulainya program cek kesehatan gratis di Sekolah Dasar Negeri Cideng 02 Jakarta Pusat. Peluncuran program cek kesehatan gratis dilakukan di 12 sekolah dan madrasah secara serentak. Kick-off program cek kesehatan gratis di sekolah dilakukan di 12 sekolah dan madrasah secara serentak pada hari ini. Salah satunya SDN Cideng 02 Jakarta Pusat yang dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Pelaksanaan cek kesehatan gratis dilakukan usai kegiatan senam sehat dan upacara para siswa. Pemeriksaan kesehatan untuk siswa kelas 1 hingga 6 SD meliputi 13 kategori, mulai dari mata, mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi. Untuk siswa kelas 4 hingga 6 SD, pemeriksaan juga dilakukan untuk kebugaran fisik. Nantinya, hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Nah, program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak. Karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang ada di kalangan anak-anak kita. Dengan pemeriksaan kesehatan ini kita dapat menyelamatkan anak-anak kita ini dari berbagai kemungkinan penyakit yang dapat tidak hanya menghambat kesehatan mereka, tapi juga menurunkan kualitas. Di tingkat sekolah menengah atas, salah satu tempat pelaksanaan cek kesehatan gratis digelar di SMKN 26, Jakarta Timur, Senin pagi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut menghadiri peluncuran program cek kesehatan gratis ini yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, serta tes kebugaran.
Pemeriksaan kesehatan gratis juga digelar di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Peluncuran cek kesehatan gratis dihadiri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 1.200 siswa SMA Negeri 6 Tangerang Selatan akan mengikuti cek kesehatan gratis secara bertahap selama 3 hari ke depan. Nantinya program cek kesehatan gratis ini akan menyasar 53 juta siswa di seluruh Indonesia. Kalau untuk 16 tahun itu tinggi badannya 150. Pemirsa, pemerintah mendorong pemanfaatan susu segar produksi peternak lokal sebagai penopang utama program nasional makan bergizi gratis. Kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kebutuhan susu segar untuk program MBG sangat besar, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan pasokan tersebut bisa dipenuhi dari produksi peternak dalam negeri. Ketersediaan susu berkualitas tinggi yang dihasilkan secara berkelanjutan diakui menjadi salah satu kunci keberhasilan program MBG. Untuk itu, ekosistem peternakan dari hulu ke hilir harus diperkuat, mulai dari penyediaan bibit unggul hingga jaminan pakan yang bernutrisi. Sudaryono memastikan pentingnya mendampingi peternak agar mampu memproduksi susu secara konsisten dan memenuhi standar kualitas. Dengan demikian, susu segar bisa langsung disalurkan ke koperasi, industri, atau bahkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di desa dan kecamatan. Setiap saya datang ke balai-balainya, dengan adanya MBG kan men-trigger produksi susu dalam negeri, ya, baik itu dinas maupun masyarakat. Dan di Batu Raden ini kan ada produksi oleh dinas, oleh kementerian kan 7.000 liter. Saya tadi semalam juga sudah ketemu dengan beberapa pihak, khususnya bagi pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas. Bahkan nih ada teman-teman dari Cilacap sudah kita panggil. Intinya saya minta 7.000 itu kalau bisa diserap MBG semua. Nanti terkait harga kan tentu ada diakali, apakah mungkin nggak perlu pakai botol, botolnya aja udah mahal kan, kemudian pakai bantal plastik ya, terus pakai tinggal diakali aja ya.